nasihat. Mohon maaf, saya minta izin dengan bahasa kita. Dina ghafil na ho yakdam ye dunya chhod jana hai baghiche chhod kar khali ज़मीं अंदर समाना है. Artinya, wahai orang yang mempunyai hati yang lalai, jangan lalai, karena kamu tiba-tiba akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah meninggalkan dunia ini, Anda meninggalkan kebun-kebun atau kehiasan atau keindahan dunia ini, dan Anda dimasukkan di dalam kuburan yang gelap gulita. Jadi mari kita wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikutin saya. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Saudara-saudaraku sesama muslimin dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, baginda Nabi, Nabi terpilih, Nabi terkasih, Nabi paling mulia, pemimpin para Nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yawmal qiyamah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, barang siapa berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali, pada waktu sore 10 kali, maka dia akan dapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Hanya 10 kali pagi, 10 kali sore. Sedikit saja dan pahalanya, berkahnya tinggi sekali. Mari kita berniat insyaAllah setiap hari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan saya sering-sering katakan di ceramah, Masya Allah di Aceh, saya melihat setelah setiap salat ada salawat. Jadi tidak selesai salat kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi juga. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Masya Allah, alhamdulillah. Taladzuz, nikmat, kenikmatan. Kita menikmati
apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berselawat seperti ini di dalam kota suci Madinah Al-Munawwarah, depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar beberapa poin, beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Ramadan al-Mubarak. Kita masih hidup dan kita sedang berpuasa dan kita sibuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tamu Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita untuk memberikan keberkahan. Jika kita memuliakannya, menghormatinya, insya Allah kita dapatkan keberkahan, kebaikan, pahala banyak sekali. Dan setiap sore waktu buka puasa, salah satu riwayah katakan 1 juta orang dibebaskan daripada api neraka di Ramadan al-Mubarak, di Ramadan, bulan suci Ramadan. Dan pada hari Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada hari Jumat, setiap saat, setiap jam atau setiap menit, wallahu alam, saya tidak tahu, setiap jam atau setiap menit, karena kata-kata ada saat, kulla sa'atin. Jadi saat mungkin 1 menit, mungkin 1 jam. Biar jam saja. Setiap jam 1 juta orang dibebaskan, dimerdekakan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya mujiru, ya mujiru, ya mujiru. Saya ingat salah satu riwayat. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Ada tahap 1, 2, 3. Beliau meletakkan kaki yang suci atas tangga yang pertama, ucapkan amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Tidak ada yang berdoa yang terdengar. Beliau kenapa katakan amin? Setelah selesai khutbah atau ceramah, sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar bahwasanya Anda mengucapkan amin waktu naik mimbar 3 kali. Itu sebabnya apa?" Beliau kata, malaikat Jibril alaihissalam datang. Dia menyampaikan pesan Allah kepada saya. Pesan apa? Celakalah orang yang mendengar namaku dan tidak berselawat kepadaku. Saya katakan amin. Binasalah atau celakalah. Ini doa terbalik, doa buruk. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Dan yang kedua, tahap yang kedua atau tangga yang kedua, amin. Sebabnya apa? Jibril amin alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rasulullah, binasalah, celakalah orang, mudah-mudahan celakalah orang yang mendapatkan orang tua waktu sudah tua, akan tetapi dia tidak berkhidmat kepada mereka, dan dengan khidmat kepada mereka tidak dapatkan surga." Binasalah orang itu. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW naik mimbar. Yang ketiga, tahap yang ketiga atau tangga, amin. Binasalah, mudah-mudahan binasalah orang yang mendapatkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan dan tidak dimerdekakan daripada api neraka. Binasalah, celakalah. Ini doa Jibril alaihissalam, diucapkan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin.
Jadi mari kita berfikir, saya juga dan hadirin hadirah juga. Apakah kita 10 hari terakhir berdoa banyak? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya ghafur, ya ghafur, ya ghafur. Kita nangis. Kita bersujud kepada Allah untuk berdoa, ya Allah, merdekakanlah aku daripada api neraka. Saya tidak tahan. Saya tidak bisa menahan api neraka. Api dunia juga saya tidak bisa menahan. Bagaimana api neraka? Itu kuat sekali, panas sekali, dan warnanya hitam. Bagaimana kita menahan? Jadi hendaklah kita berfikir tentang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana melewatkan pada bulan Ramadan. Beliau beriktikaf. Suatu kali 20 hari yang pertama beliau beriktikaf. Dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan. Di dalam masjid. Beliau tidak pulang. Bukan hanya malam-malam saja. Beliau datang itu satu kali ya. 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Baru diberitahukan kepada beliau bahwasanya malam Qadar itu ada di dalam 10 hari terakhir. Itqum minan nar. 10 hari terakhir yaitu namanya itqum minan nar. Merdeka daripada api neraka. Beliau melanjutkan i'tikaf pada hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti 30 hari beliau i'tikaf di dalam masjid. Dan itu satu kali mungkin. Tapi setiap tahun beliau beriktikaf di dalam masjid 10 hari terakhir. Pada tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib beliau masuk, dan pada hari terakhir beliau pulang. Kenapa? Sebab yang paling pertama dan penting sekali apa? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf setiap tahun? Untuk mencari malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah. Jika kita sudah mendapatkan malam Qadar, berarti kita dapatkan ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Umur kita kecil sekali. 70 tahun, 80 tahun. Akan tetapi jika kita sudah mendapatkan satu malam saja, yaitu malam Qadar, berarti kita kaya sekali untuk kebaikan. Kita datang ke sini di dunia untuk apa? Tujuannya apa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini tujuan. Ini daripada Quran. Minum, makan, mencari rezeki, perkawinan, itu keperluan kita. Itu keperluan. Bukan tujuan. Tujuan kita beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan ada kesempatan tinggi sekali, penting sekali, yaitu 10 hari terakhir. I'tikaf. Dan mohon maaf, di zaman ini di seluruh dunia, saya tidak berbicara tentang Aceh, Indonesia atau Pakistan. Di seluruh dunia sunnah ini tidak dihidupkan, maupun ibu-ibu atau laki-laki. Karena ibu-ibu i'tikaf di dalam rumah. Sunnah untuk ibu-ibu, mereka i'tikaf 10 hari terakhir di rumah. Dan laki-laki i'tikaf di dalam masjid. 20 Ramadan masuk, 30 Ramadan pulang. 11 bulan 20 hari di luar saja. Hanya khususkan 10 hari hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sujud, ruku, tarawih, bacaan Quran, belajar ilmu, ibadah sunnah, ibadah fardu, sahur, iftar, buka puasa, doa waktu buka puasa, ibadah. Dan kita setiap hari jika beribadah kepada Allah setiap malam, berarti kita sudah dapatkan malam qadar. Karena malam qadar kita tidak tahu kapan datang, maupun 21 atau 23, 25, 27, 29. Jika kita sudah beriktikaf, berarti kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, malam qadar. 1000 bulan lebih, bukan 1000 bulan, lebih daripada, lebih utama. Lailatul Qadri khairum, lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang tujuan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf di dalam masjid 10 hari terakhir. Beliau belum tidak meninggalkan kecuali 2 kali. 1 kali ada uzur perang atau jihad, dan 1 kali beliau sakit. Akan tetapi beliau i'tikaf di Syawal. Di bulan Syawal 10 hari beliau i'tikaf. Padahal ini bukan fardu, bukan rukun. Beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf ada sebabnya untuk mengajar kepada kita. Wahai umatku, i'tikaf penting sekali. Lakukanlah setiap tahun. Beliau seumur hidup tidak meninggalkan, kecuali ada uzur 2 kali. Bagaimana jika kita berniat tahun ini kita beriktikaf? Jika ada kemampuan, bukan wajib, bukan fardu, tapi biar kita menghidupkan sunnah ini. Mungkin setelah Ramadan kita meninggalkan dunia, tidak ada kesempatan untuk menghiaskan dunia, untuk mencari rezeki, atau mengumpulkan bank balance, saldo bank. Tidak ada kesempatan, karena kita tidak tahu kapan datang kematian atau wafat kita, ajal kita. Mari kita mengumpulkan kebaikan. Saya sering-sering katakan di ceramah, jika di sini di dunia ini kita tidak mendapatkan kesempatan untuk sunnah, untuk menghidupkan sunnah, apakah di dalam kuburan ada waktu? Ada kesempatan? Jika ada kesempatan, biar kita meninggalkan perbuatan baik di dunia, biar kita di dalam kuburan saja melakukannya. Akan tetapi tidak ada kesempatan. Amal perbuatan baik hanya di dunia ini saja. Tidak bisa, tidak berikan kesempatan di dalam kuburan. Maupun pemuda, anak bayi, remaja, dewasa, bapak, ibu, semua akan meninggal. Kita semua akan meninggal, tapi tidak tahu kapan. Tiba-tiba datang tsunami di Aceh. 250.000 orang sudah meninggalkan dunia. Di Turki baru ada gempa. Lebih daripada 50.000 orang sudah meninggal. Mereka tidak mengira, oh kita tidak bisa dapatkan Ramadan. Mereka belum mendapatkan Ramadan. Sebelum Ramadan mereka sudah meninggalkan dunia, sudah syahid. Semoga Allah mengampuni mereka. Jadi kapan kematian datang kita tidak tahu. Mari kita mengumpulkan kebaikan untuk akhirat. Waktunya sedikit sekali. Ada syair katakan, syair nasihat. Mohon maaf, saya minta izin dengan bahasa kita. Dila ghafil na ho yakdam ye dunya chhod jana hai baghiche chhod kar khali zami andar samana hai. Artinya, wahai orang yang mempunyai hati yang lalai, jangan lalai, karena kamu tiba-tiba akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah meninggalkan dunia ini,
Anda meninggalkan kebun-kebun atau kehiasan atau keindahan dunia ini dan Anda dimasukkan di dalam kuburan yang gelap gulita. Jadi mari kita menghidupkan sunnah i'tikaf. Insya Allah dari yayasan, dari organisasi kita, insya Allah ada i'tikaf, ada jadwal di PD Jaya. Jika antum beriktikaf bersama kita, silakan. Insya Allah kita akan belajar tahsin salat, tahsin Quran, fardu salat, rukun salat, syarat sah salatnya, tentang wudu, tentang mandi, tentang tayamum, dan yang lain sebagainya. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita semua bacaan Quran juga, salat tahajud, salat duha, salat awabin, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jadwal. Jika antum ingin beriktikaf bersama kita, silakan hubungilah sama pengurus kita Tunku Haikal At-Tari. Insya Allah di sana disediakan dari kita sahur dan iftar atau buka puasa dan makan. Biar kita belajar ilmu agama. Hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini poin yang kedua, dan poin terakhir saya ingin sampaikan tentang salat. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon periksalah salat Anda. Apakah salat saya sudah benar atau tidak? Saya mengucapkan Allahu Akbar, apakah benar atau tidak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai terakhir, apakah sudah benar, oke atau tidak? Surat Al-Fatihah, sunnah atau rukun? Rukun. Jika ada kesalahan di dalam rukun, salat kita tidak sah. Jika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bukan Quran. Ini bukan Quran, mohon maaf. Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzila. Hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai bahwasanya dibaca Quran sebagaimana diturunkan. Quran diturunkan dengan tajwid, dengan makharijul huruf. Pada hari kiamat, kebanyakan orang datang membawa salatnya. Selama berapa tahun? Selama 50 tahun. Mereka memberikan kepada malaikat untuk dapatkan balasan. Akan tetapi jika diperlihatkan, jika mereka melihat, mereka memukul atas wajahnya, mengembalikan salatnya. Pergilah dengan salat ini. Salatnya tidak diterima. Selama 50 tahun orang muslim salat, akan tetapi salatnya tidak diterima, tidak dikabulkan. Kenapa? Sebabnya apa? Sebabnya karena kita bersalah. Di dalam takbir Allahu Akbar, di dalam doa iftitah kita bersalah. Kita di dalam surat Al-Fatihah kita salah. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, salah besar. Di dalam surat Ikhlas kita bersalah. Waktu ruku kita bersalah. Waktu sujud kita bersalah. Di dalam sujud ada hadis di dalam Bukhari, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Saya diperintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperintah bahwasanya disujudkan atau saya bersujud dengan 7 tulang. Apakah kita sudah belajar 7 tulang mana ini? Apa 7 tulang di mana? Kita tidak tahu. Jika kita meletakkan 6 tulang, 1 tulang tidak diletakkan, sujud bagaimana sah? Bagaimana?
Di mana kita bisa memperbaiki, harus kita memperbaiki. Tidak boleh kita diam-diam dan kita hanya tidak pedulikan dan kita lewat-lewat. Pada hari kiamat nanti susah. Nanti susah pada hari kiamat. Bagaimana kita dapatkan balas? Setelah akidah, ibadah yang paling pertama, paling penting, paling utama itu salat. 5 rukun, 5 tiang agama Islam. Setelah akidah, paling pertama itu salat. Kita setiap hari berwudu dan kita masuk masjid salat 5 kali. Akan tetapi jika salat kita tidak sah, bagaimana? Bacaan Quran, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita sudah belajar SMP, SMA, kuliah, kampus, IT, programmer. Kita sudah belajar biologi, kimia. Kita belajar bahasa Inggris, bahasa ini, bahasa itu. Kita sudah pandai untuk mencari rezeki. Akan tetapi mohon maaf, kita belum belajar Quran, bacaan Quran. Ini hendaklah kita bersedih. Bacaan Quran kita tidak memperbaiki sampai sekarang. Kenapa? Jika sudah diperbaiki, alhamdulillah. Jika belum, harus kita belajar setiap hari. Wajib. Belajar ilmu tajwid itu fardu ain. Usul jika tidak tahu gak apa-apa. Definisi jika tidak tahu gak apa-apa. Tapi mengamalkannya itu fardu ain. Misalkan saya bertanya kepada Anda, apa makhraj untuk bod, walad dallin, bod? Makhrajnya di mana? Mungkin Anda katakan saya tidak tahu. Oke, gak apa-apa. Akan tetapi ulama katakan la khilafa bi annahu bi anna ilmahu fardu kifayah wal amalu bihi fardu ain. Harus dikeluarkan dod dengan makhrajnya itu fardu ain. Fardu ain. Tidak bisa kita bersalah. Sod, tidak boleh sin. Subhana rabbiyal azim, tidak boleh azim, artinya berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin, tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, karena segala puji bagi Allah. Jika kita bersalah alhamdulillah, artinya apa? Artinya segala arang, segala api arang bagi Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Azim itu agung, zat yang agung. Tapi azim itu yang orang yang bersihir. Orang bersihir artinya berubah. Idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan daripada Allah. Akan tetapi jika baca nasrullah sin, nasrullah itu burung yang paling besar. Saya tidak tahu namanya di bahasa Indonesia. Burung yang paling besar apabila datang burung tersebut daripada Allah, artinya berubah. Iyyaka na'budu. Jika tidak baca tasydid, artinya berubah. Tahu artinya apa? Iyyaka na'budu tanpa tasydid. Iyyaka na'budu yang salah. Artinya apa? Kami menyembah pinggir matahari. Kami beribadah kepada pinggir matahari. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita berdiri di dalam salat untuk memuji Allah, akan tetapi kita ucapkan apa? Ini adalah masalah besar. Jadi sudah 30 menit, biar ini cukup saja. Jika antum ingin belajar tahsin salat, tahsin Quran, Al-Faqir hadir. InsyaAllah ustaz-ustaz daripada yayasan kita hadir. Tanpa amplop, tanpa bensin. Kita tidak ingin bensin,
kita tidak ingin amplop uang. Kami menyediakan untuk masyarakat Aceh gratis. Pengurus kita sudah ada di PD Jaya. Jika antum ingin belajar 15 hari satu kali atau sebulan sekali, silahkan hubungilah sama kita. Insya Allah kita akan datang ke masjid ini. Setelah jika BKM atau DKM mereka setuju, kami hadir untuk hanya mengajar tahsin salat dan tahsin Quran. Tahsin salat itu paling penting. Bacaan Quran di luar salat bukan wajib. Benar? Salat setiap hari wajib. Maupun Ramadan atau tidak Ramadan. Setiap hari harus kita baca yang benar. Oleh karena itu tahsin salat kita ada daurah 3 hari, 7 hari. Dan jika antum i'tikaf bersama Dawat Islami, insya Allah bisa antum memperbaiki salat kalian juga. Mohon carilah kesempatan untuk belajar. Dan ibu-ibu juga, ada pengurus kita di PD, ada pengurus kita yang perempuan di PD Jaya. Jika ibu-ibu ingin belajar tahsin salat, tahsin Quran, mohon hubungilah sama pengurus kita. Insya Allah pengurus kita datang ke rumah antum atau ruang atau musalla di mana yang cocok, di mana tidak ada laki-laki. Insya Allah pengurus kita datang gratis. Kita tidak ingin bensin, kita tidak ingin amplop. Insya Allah pengurus kita perempuan datang dan mengajar kepada ibu-ibu juga. Jazakumullahu khairan. Ini pesan daripada Da'wat Islami Internasional. Da'wat Islami organisasi internasional, sudah ada di Eropa, Asia, Australia, di Amerika. Alhamdulillah 6.700 daya tahfiz Quran di seluruh dunia. 6.700 daya tahfiz dan tahsin Quran di seluruh dunia. Dan 1.300 daya ilmu salaf, daya ilmu kitab kuning di seluruh dunia. Alhamdulillah kemarin sebelum 5 tahun organisasi sudah ada di sini, sudah ada badan hukum. Dawat Islami NGO sudah terdaftar daripada pemerintah. Sudah ada yayasan dan alhamdulillah di mana saja, maupun Tangerang atau Banda Aceh atau Melabo atau PD Jaya, di mana saja pengurus kita sudah ada dan sedang mengajar gratis. Alhamdulillah 7 markas sudah ada yang sewa. Banda Aceh, Melabo, PD dan PD Jaya. PD sedang mencari kita tempat untuk ke pengurus kita. 7 markas di Aceh, 2 di Tangerang, dan 2 alhamdulillah sudah ada tanah yang di Banda Aceh dan Belang Bintang. Insyaallah nanti kita akan membangunkan tahfiz Quran dan kitab kuning, daya kitab kuning. Insyaallah itu juga akan digratiskan untuk masyarakat Aceh dan di luar Aceh. Mereka belajar selama 8 tahun, insyaallah setelah itu mereka dapatkan S1. S1 insyaallah resmi daripada organisasi kita, yang resmi daripada pemerintah. Insyaallah kami ingin berdoa daripada kalian. Kami ingin berdoa, mohon doakan untuk organisasi Dawat Islami yang non politik, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Maturidiyah, akidah Asy'ariyah, dan bertasawuf Imam Ghazali. Kami belajar mengajar kitab Ihya Ulumuddin, Mukashafatul Qulub, Tanqihul Qaul, Kimya'us Sa'adah, Minhajul Abidin, yang lain sebagainya. Dan tariqah kita Qadiriyah. Kenapa saya memperkenalkan? Supaya tidak ada ragu-ragu. Mungkin antum melihat jenggotnya panjang, ini siapa orang datang depan kita. Jadi saya ingin memperkenalkan supaya antum tidak ragu-ragu lagi ya. Jika ada raguan masih, saya hadir di sini. Langsung saja bertanyalah kepada kita atau hubungilah sama kita di Instagram, Facebook atau WA. Insyaallah kita akan menjawab. Jazakumullahu khairan. Itu lebih pada 30 menit, minta maaf. InsyaAllah kita ketemu lagi waktu depan. Jika antum ingin belajar tahsin salat, hubungilah sama pengurus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.